Pernahkah kamu merasa hidup terasa terlalu berat, seolah setiap langkah penuh beban, dan tidak ada yang benar-benar berjalan sesuai harapan? Pernahkah kamu merasa dunia menuntut terlalu banyak darimu, sampai kamu bertanya, kapan hidup ini akan terasa lebih ringan? Atau mungkin kamu sedang berada di titik di mana meski sudah berusaha keras, semuanya tetap terasa kacau, dan kamu mulai bingung harus melangkah kemana. Jika itu yang kamu rasakan, tenanglah, karena di balik semua cobaan, ada satu rahasia yang bisa menghadirkan ketenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, dalam hidup ini, kita sering merasa bahwa cobaan datang terlalu bertubi-tubi, seolah tidak memberi kita waktu untuk bernapas ataupun berdiri dengan tenang. Seakan dunia bersekongkol membuat langkah kita terasa berat. Namun, saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita berhenti sejenak untuk merenung bahwa mungkin bukan hidup yang terlalu berat, tetapi hati kita yang belum benar-benar memahami makna syukur? Syukur bukan sekadar ucapan Alhamdulillah yang keluar dari bibir tanpa rasa, tetapi sebuah cara pandang yang membangun ketenangan dari dalam diri, meski dunia di luar sedang tidak baik-baik saja. Ketika kita ditimpa cobaan, seringkali kita fokus pada apa yang hilang, bukan pada apa yang masih tersisa. Kita sibuk menghitung luka, tapi lupa menghitung nikmat. Kita terlalu sibuk memandang gelapnya malam, sampai tidak melihat bahwa di ujung sana selalu ada fajar yang Allah siapkan. Padahal, saudara sekalian, syukur itu justru diuji bukan pada saat kita menerima kemudahan, tetapi ketika hidup berjalan di arah yang tidak kita duga. Disitulah terlihat kualitas iman. Ketika hati kita tetap mampu berkata, "Ya Allah, aku percaya ada hikmah dalam setiap takdir-Mu." Syukur adalah seni melihat cahaya kecil di tengah gelapnya malam. Syukur adalah kemampuan hati untuk tidak larut dalam rasa kehilangan. Syukur adalah keberanian untuk tetap tersenyum, meski air mata belum benar-benar mengering. Syukur bukan berarti kita tidak merasakan sakit, tetapi kita memilih untuk tidak hancur karenanya. Karena kita percaya, Allah tidak pernah salah mengatur kehidupan seorang hamba. Terlalu sempurna rencananya untuk sekadar menyakiti. Terlalu penuh kasih sayangnya untuk membiarkan kita berjalan tanpa hikmah. Saudaraku, cobaan yang Allah berikan bukanlah tanda bahwa Dia murka. Justru sebaliknya, Allah sedang ingin mengangkat derajat kita, sebab tak mungkin Allah menguji hambanya, kecuali Dia melihat adanya potensi besar di dalam diri hamba itu. Kita diuji bukan karena kita lemah, tapi karena Allah tahu kita memiliki kekuatan yang mungkin belum kita sadari. Dan syukurlah yang membuka pintu kekuatan itu. Ketika kita mengeluh, pintu kemudahan tertutup. Tetapi ketika kita bersyukur, pintu-pintu langit terbuka untuk menghadirkan pertolongan. Berapa banyak dari kita yang ketika diuji langsung bertanya, "Mengapa ini terjadi pada aku?" Namun, saudaraku, pertanyaan yang lebih tepat seharusnya adalah, apa yang Allah ingin aku pelajari dari ujian ini? Karena tidak ada cobaan yang hadir tanpa pelajaran. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa alasan. Tidak ada kesedihan yang Allah izinkan, kecuali ada sesuatu yang ingin Dia ajarkan. Syukur membuat hati kita lebih peka melihat pesan-pesan lembut Allah di balik kesulitan itu. Orang yang bersyukur bukan berarti hidupnya sempurna. Mereka tetap merasakan pahitnya musibah, tetap menghadapi tantangan, tetap melewati malam-malam yang berat. Namun yang membedakan adalah, mereka tidak kehilangan arah. Mereka tahu bahwa setiap langkah yang terasa berat adalah bagian dari perjalanan kembali kepada Allah. Mereka menerima bahwa ujian bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menguatkan. Mereka melihat setiap musibah bukan sebagai akhir, tetapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan saudaraku, ketika syukur menjadi pakaian hati, hidup terasa lebih ringan. Cobaan tetap ada, tapi tidak lagi menenggelamkan. Luka tetap terasa, tapi tidak lagi melemahkan. Karena syukur mengajarkan bahwa yang terpenting bukanlah keadaan, melainkan cara kita memandang keadaan itu. Seseorang bisa berada dalam situasi paling sulit, tetapi tetap merasa tenang karena ia percaya bahwa Allah selalu membersamainya. Keyakinan itu menenangkan hati lebih dari apapun di dunia. Kita tidak bisa memilih ujian apa yang datang kepada kita, tapi kita bisa memilih respon terhadapnya. Syukur adalah pilihan. Pilihan untuk percaya, bukan curiga pada takdir Allah. Pilihan untuk melihat harapan, bukan keputusasaan. Pilihan untuk melangkah, bukan menyerah. Dan setiap kali kita memilih syukur, percayalah, Allah akan mengganti kesulitan itu dengan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Syukur mengajarkan kita untuk menghargai hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa. Nafas yang masih mengalir, kesehatan yang masih tersisa, langkah kecil yang masih mampu kita ambil, keluarga yang masih mendukung,
makanan yang masih tersedia, bahkan kesempatan untuk bertaubat, semua adalah nikmat besar yang tidak layak kita abaikan. Betapa seringnya kita meminta sesuatu yang baru, padahal kita belum benar-benar menghargai apa yang sudah Allah titipkan bertahun-tahun lamanya. Dalam perjalanan iman, syukur dan sabar adalah dua sayap yang harus kita jaga. Tanpa keduanya, hati kita akan mudah jatuh. Syukur membuat kita melihat nikmat dalam ujian. Sabar membuat kita bertahan sampai datangnya pertolongan. Dua kekuatan ini membuat seseorang tetap tegak meski badai menghantam dari segala arah. Dan percayalah, siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Siapa yang bersabar, Allah akan hadirkan jalan keluar. Bukankah kita sering lalai, terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa mensyukuri karunia? Terlalu fokus pada apa yang tidak kita miliki, sampai lupa menghargai apa yang sudah ada di tangan. Padahal, hidup ini terlalu sebentar untuk dihabiskan dengan keluhan. Sebentar saja, tidak ada yang menjamin kita besok masih ada. Maka mengapa tidak kita isi waktu singkat ini dengan syukur? Ketahuilah, syukur adalah cahaya bagi hati yang gelap. Ia adalah obat bagi hati yang sakit. Ia adalah penenang bagi hati yang gelisah. Ketika kita membiasakan diri untuk bersyukur, getaran hati berubah. Pikiran lebih jernih, langkah lebih ringan. Kita tidak lagi hidup sebagai korban keadaan, tetapi sebagai hamba yang yakin bahwa setiap takdir Allah adalah kebaikan. Syukur juga mengajarkan kita untuk berhenti memaksakan keinginan. Tidak semua yang kita inginkan adalah kebaikan. Tidak semua yang kita cita-citakan adalah yang terbaik menurut Allah. Kadang, apa yang tidak Allah beri adalah bentuk penjagaan. Kadang, apa yang Allah ambil adalah bentuk kasih sayang. Dengan syukur kita belajar menerima bahwa rencana Allah jauh lebih indah dari rencana manusia. Ada saat masa depan terasa menakutkan, jalan terasa gelap, langkah terasa goyah. Tapi, di titik itulah, syukur menjadi lentera yang menerangi jalan. Ia tidak menghilangkan kesulitan, tetapi memberikan cahaya agar kita tidak tersesat. Ia membuat kita melihat bahwa ketika dunia meninggalkan, Allah tetap tinggal. Ketika manusia mengabaikan, Allah tetap mendengar. Ketika semuanya menjauh, Allah tetap mendekat. Dan pada akhirnya, syukur bukan hanya ibadah. Ia adalah cara hidup. Ketika seseorang benar-benar memahami syukur, ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada keadaan luar. Ia tidak menunggu sesuatu untuk berubah agar ia bisa bahagia. Sebaliknya, ia yang mengubah hatinya agar keadaan apapun terasa lebih mudah dijalani. Inilah hakikat syukur. Menerima, memahami, ikhlas, dan percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, semuanya berada dalam pengaturan Allah yang maha lembut. Tidak ada yang keluar dari kasih sayangnya. Tidak ada yang Allah lakukan kecuali demi kebaikan hambanya. Maka, siapapun yang memegang syukur di hatinya, ia akan menemukan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti punya luka. Ada luka yang terlihat oleh mata, ada yang tersembunyi dalam hati. Ada luka yang lahir dari kehilangan, ada yang tumbuh dari pengkhianatan, ada yang berasal dari kegagalan. Dan ada luka yang kita ciptakan sendiri, karena berharap pada sesuatu yang tidak pasti. Luka adalah bagian dari hidup. Namun, bagaimana kita memaknai luka? Itulah yang menentukan apakah kita akan tenggelam, atau justru bangkit dengan jiwa yang lebih kuat. Dan disinilah syukur menemukan tempatnya, sebagai jembatan yang mengubah rasa sakit menjadi ketenangan. Karena sesungguhnya, tidak ada luka yang Allah hadirkan tanpa sebab. Tidak ada air mata yang jatuh tanpa hikmah. Allah tidak pernah salah alamat ketika mengirimkan ujian. Setiap tembok yang runtuh, setiap harapan yang patah, setiap jalan yang tiba-tiba buntu, semuanya adalah pesan lembut dari Allah agar kita kembali menoleh kepadanya. Agar kita ingat bahwa ada batasan pada kekuatan manusia dan tidak ada batas bagi kekuatan Allah. Dan ketika hati kembali kepada Allah, disitulah syukur menjadi obat yang meredakan segala perih. Seringkali kita merasa bahwa luka adalah hukuman. Padahal luka adalah bentuk perhatian. Perhatian dari Allah yang ingin kita lebih matang, lebih dekat, lebih peka. Lebih sadar bahwa hidup bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang belajar dari segala yang terjadi. Tanpa luka, kita akan lalai. Tanpa luka, kita akan sombong. Tanpa luka, kita akan merasa mampu berdiri sendiri. Maka Allah kirim luka, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyelamatkan. Memahami bukan berarti tidak sakit. Kita tetap menangis, tetap hancur, tetap terjatuh. Tapi bedanya adalah,
Kita tahu bahwa tangis ini tidak sia-sia. Kita tahu bahwa kesedihan ini bukan akhir. Kita tahu bahwa badainya mungkin menghantam. Tapi Allah tidak akan membiarkan kita karam. Di balik setiap luka, ada takdir yang sedang bekerja. Ada takdir yang sedang mendidik. Dan syukurlah yang membuat hati kita mampu melihat pelajaran berharga itu. Ketika seseorang bersyukur meski sedang terluka, ia sebenarnya sedang membangun ketenangan dari dalam. Luka itu masih ada, tetapi tidak lagi menjadi racun yang merusak. Luka itu masih terasa, tetapi tidak lagi membuatnya putus asa. Syukur mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Syukur mengubah air mata menjadi cahaya. Syukur mengubah pengalaman pahit menjadi pengetahuan yang menuntunnya pada kebijaksanaan hidup. Betapa banyak orang yang terluka lalu hatinya menjadi keras. Namun orang yang bersyukur, meskipun terluka, justru hatinya menjadi lembut. Ia memahami bahwa manusia hanyalah makhluk yang lemah. Ia memahami bahwa tidak semua hal berjalan sesuai keinginan. Ia juga memahami bahwa di balik sesuatu yang hilang, Allah sedang menyimpan sesuatu yang lebih baik. Dan dari pemahaman itu lahirlah ketenangan, yakni ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Ketika hati terluka, kita sering ingin segera sembuh. Kita ingin semuanya selesai dalam semalam. Namun Allah tidak menyembuhkan luka secara instan, karena proses penyembuhan itu sendiri adalah bagian dari pendidikan jiwa. Dalam proses itu, kita belajar sabar. Kita belajar menerima. Kita belajar menggantungkan diri kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan syukurlah yang membuat kita mampu menjalani proses itu dengan hati yang lebih damai. Saudaraku, pernahkah kita bertanya, mengapa luka terasa begitu sakit? Karena Allah ingin kita merasakan betapa indahnya saat Dia mengangkat rasa sakit itu. Tanpa merasakan getirnya kehilangan, kita tidak akan pernah menghargai indahnya ketenangan. Tanpa merasakan beratnya kesedihan, kita tidak akan mengerti nikmatnya saat Allah menghapus gundah itu dari hati kita. Luka dan ketenangan adalah satu paket kehidupan. Kita tidak mungkin mendapatkan salah satunya tanpa melewati yang lain. Ada luka yang membuat seseorang semakin dekat dengan Allah. Ada luka yang membuat seseorang semakin mengerti arti tawakal. Dan ada luka yang membuat seseorang semakin bersyukur, karena ia akhirnya mengerti bahwa manusia bukan tempat bergantung. Ketika kita menggantungkan harapan pada Allah, luka itu tetap ada, tetapi tidak lagi membebani. Sebaliknya, ia berubah menjadi ladang pahala, menjadi pintu ampunan, menjadi jalan pulang. Syukur tidak membuat luka menghilang. Syukur membuat kita melihat sisi lain dari luka itu. Bahwa sesuatu yang hilang bukan karena Allah ingin menyakiti, tetapi karena Allah ingin mengganti dengan sesuatu yang lebih layak. Bahwa sesuatu yang patah bukan karena Allah ingin menghancurkan, tetapi karena Allah ingin menyusun ulang hidup kita dengan cara yang lebih baik. Inilah rahasia yang tidak semua orang pahami. Banyak orang yang merasa bahwa luka menghentikan langkah mereka. Padahal luka seharusnya menjadi dorongan untuk melangkah lebih dalam menuju kedewasaan. Ujian yang menimpa kita hari ini, bukankah itu tanda bahwa Allah percaya kita mampu menghadapinya? Bukankah itu bukti bahwa Allah ingin mengangkat derajat kita? Bukankah itu petunjuk bahwa Allah tidak ingin kita tetap berada di tempat yang sama? Saudaraku, tidak ada luka yang benar-benar sia-sia. Setiap rasa sakit yang kita rasakan hari ini akan berubah menjadi kekuatan suatu saat nanti. Jangan biarkan luka membuat kita menjauh dari Allah. Jadikan luka sebagai alasan untuk lebih mendekat. Jadikan luka sebagai alasan untuk lebih bersyukur. Karena di balik setiap luka, ada pintu ketenangan yang sedang diketuk. Ketika syukur masuk ke hati yang terluka, keajaiban terjadi. Perasaan yang tadinya berat menjadi lebih ringan. Langkah yang tadinya terseret menjadi lebih tegak. Pandangan yang tadinya gelap perlahan menemukan cahaya. Karena syukur mengubah cara kita melihat dunia. Syukur mengubah cara kita menafsirkan kejadian. Syukur mengubah cara kita menghadapi kehidupan. Dan ingatlah, syukur bukan berarti kita pura-pura kuat. Syukur berarti kita percaya bahwa Allah sedang bekerja. Syukur berarti kita yakin bahwa setiap perih adalah bagian dari skenario terbaik Allah. Syukur berarti kita memilih untuk tenang meski hati sedang tidak baik-baik saja. Karena kita yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Dan pada akhirnya, ketika seseorang belajar mensyukuri luka, ia akan menemukan bahwa justru luka itulah yang membawa dirinya kepada ketenangan yang selama ini ia cari. Luka itu membuatnya lebih mengenal dirinya, lebih mengenal dunia, dan terutama lebih mengenal Allah. Tanpa luka, mungkin kita tidak akan pernah benar-benar belajar untuk berserah. Maka, wahai saudaraku, jangan benci lukamu, jangan lawan takdirmu. Peluklah ia dengan syukur, terimalah ia dengan iman, dan biarkan syukur itu mengubah setiap rasa sakit menjadi cahaya yang menuntunmu
menuju kehidupan yang lebih tenang, lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih dekat dengan Allah. Luka bukan akhir. Luka adalah awal dari ketenangan. Jika kita mau melihatnya dengan mata syukur. Dalam perjalanan panjang kehidupan ini, ada satu rahasia yang sering kita lupakan. Padahal ia bisa membuka pintu ketenangan yang luas. Syukur yang tidak hanya terucap oleh lisan, tetapi benar-benar dipahami oleh hati. Di tahap ini, syukur bukan lagi sebatas terima kasih, melainkan sebuah cara pandang baru yang membuat setiap kejadian terasa berbeda, lebih ringan, lebih mudah diterima, dan lebih mudah dipahami maknanya. Sebab syukur adalah cahaya yang menerangi sisi gelap dalam diri kita. Ada masa ketika hati kita terasa hampa, seperti semua usaha sudah dilakukan, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Kita bertanya-tanya, mengapa doa belum terjawab? Mengapa hidup seolah memutar kita pada jalan yang sama? Namun di balik itu, sebenarnya Allah sedang mengajarkan sesuatu yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang tenang. Dan hati yang tenang hanya lahir dari syukur yang tulus. Inilah alasan mengapa sebagian manusia terlihat lebih damai, meski hidupnya penuh ujian. Karena mereka memandang dengan mata syukur, bukan dengan mata keluhan. Syukur mengubah cara kita melihat dunia. Yang dulu tampak sebagai kekurangan, kini tampak sebagai pelajaran. Yang dulu terasa sebagai kerugian, kini berubah menjadi perlindungan. Yang dulu kita anggap sebagai penundaan, kini kita sadari sebagai penataan. Allah tidak pernah memberi tanpa tujuan, tetapi hati yang tidak bersyukur seringkali terlalu berisik untuk mendengar penjelasannya. Maka, kedamaian itu muncul ketika kita belajar untuk tenang, untuk tunduk, dan untuk percaya bahwa setiap ketetapannya adalah bentuk kasih sayang. Dalam setiap cobaan yang menghampiri, sebenarnya Allah sedang memanggil kita untuk mendekat. Terkadang ia menahan sebuah harapan, agar kita tidak tenggelam terlalu jauh dalam rencana kita sendiri. Ada masa ketika kita menangis bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena kita dipaksa untuk melepaskan sesuatu yang selama ini menghalangi berkah yang lebih besar. Pada titik itu, syukur menjadi jembatan antara rasa sakit dan ketenangan. Kita belajar bahwa menerima takdir dengan lapang jauh lebih membahagiakan daripada melawan sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Syukur juga menjadi obat bagi hati yang luka. Luka yang tidak disembuhkan bukan karena Allah tidak peduli, tetapi karena kita menutup mata dari seluruh kebaikannya. Ketika kita mulai mensyukuri hal-hal kecil yang kita anggap remeh, sehatnya tubuh, hangatnya keluarga, udara yang kita hirup, waktu yang masih diberikan, luka itu perlahan memudar. Sebab hati yang penuh syukur tidak menyediakan ruang bagi rasa putus asa. Syukur mendidik kita untuk melihat bahwa hidup ini selalu lebih indah daripada yang selama ini kita bayangkan. Tidak ada manusia yang hidup tanpa ujian. Bahkan para nabi diuji dengan bentuk-bentuk kesedihan yang tidak pernah kita alami. Tetapi apa yang membuat mereka tetap teguh? Syukur yang tidak pernah mereka lepaskan. Mereka tidak memandang ujian sebagai hukuman, tetapi sebagai panggilan untuk semakin dekat kepada Allah. Inilah pelajaran terbesar. Semakin besar ujian, semakin besar pula peluang untuk meraih ketenangan yang lebih dalam melalui syukur yang lebih kuat. Ketika kita belajar bersyukur, bahkan dalam keadaan paling sulit, disitulah pertolongan Allah turun. Pertolongan yang sering kali hadir dalam bentuk yang tidak kita duga. Kekuatan yang tiba-tiba muncul. Jalan keluar yang mendadak terbuka. Atau hati yang tiba-tiba terasa lebih ringan. Semua itu bukan kebetulan. Itulah balasan bagi orang-orang yang memilih syukur ketika keluhan terasa lebih mudah. Hati yang mampu bersyukur di masa sulit adalah hati yang siap menerima hadiah besar dari Allah. Syukur juga membentuk cara kita merespons hidup. Orang yang bersyukur tidak mudah diombang-ambingkan keadaan. Ia tidak tergesa dalam mengambil keputusan, tidak mudah tersinggung oleh perlakuan manusia, dan tidak mudah goyah ketika dunia tidak berpihak padanya. Syukur membuat seseorang berdiri lebih teguh, karena ia tahu bahwa apapun yang terjadi, Allah selalu berada di pihaknya. Kekuatan itu tidak datang dari otot, tetapi dari keyakinan bahwa setiap ketetapan Allah adalah yang terbaik. Ada saatnya syukur terasa berat. Lidah ingin mengucap terima kasih, tetapi dada masih penuh dengan kegelisahan. Pada saat itulah syukur menjadi ibadah yang paling tinggi nilainya. Karena syukur yang paling tulus bukanlah syukur yang hadir saat segalanya membaik, tetapi syukur yang tetap terucap saat hati sedang patah. Syukur yang keluar bersama air mata memiliki derajat yang tidak dapat dibandingkan dengan syukur di saat bahagia. Dan Allah mencatatnya sebagai bentuk ketundukan yang istimewa. Ketika kita mulai menata hati dengan syukur, kita menyadari sesuatu yang besar. Ketenangan tidak datang dari banyaknya harta, tingginya jabatan,
atau luasnya kekuasaan. Ketenangan datang dari cara kita menafsirkan hidup ini. Orang yang bersyukur akan menemukan ketenangan, bahkan di tempat yang orang lain anggap gelap. Sebab ia memiliki cahaya dalam dirinya. Cahaya yang Allah nyalakan melalui rasa syukur. Dan cahaya itu mampu menenangkan hati, lebih dari apapun di dunia ini. Syukur juga menuntun kita untuk lebih menghargai waktu. Setiap detik yang kita jalani adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, memperkuat iman, dan mendekat kepada Allah. Ketika kita bersyukur atas waktu yang tersisa, kita tidak lagi membuang hari-hari kita dengan keluhan yang tidak berguna. Kita memilih untuk melangkah dengan penuh makna, karena kita sadar bahwa hidup ini sementara, dan setiap detik adalah amanah. Syukur membuat kita hidup dengan lebih sadar dan lebih terarah. Kekuatan syukur tampak jelas ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak kita inginkan. Ada doa yang tertolak, ada harapan yang tidak menjadi kenyataan, ada jalan yang tertutup. Tetapi orang yang bersyukur menemukan makna dalam itu semua. Ia tahu bahwa Allah tidak pernah menolak doa. Hanya saja, Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Ketika pintu tertutup, sebenarnya Allah sedang menunjukkan pintu lain yang lebih tepat. Dan tanpa syukur, kita tidak akan pernah melihat pintu itu. Dalam keheningan malam, ketika semua orang tidur, syukur menjadi teman yang paling menyembuhkan. Dalam doa yang lirih, di antara rasa lelah dan kecewa, kita berkata kepada Allah bahwa kita menerima semua yang Ia tetapkan. Di saat itulah ketenangan turun. Hati yang sebelumnya keras perlahan melunak. Pikiran yang kacau perlahan menjadi jernih. Dan jiwa yang patah perlahan kembali utuh. Syukur menghadirkan suasana yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar berharap kepada Allah. Syukur juga membuat kita lebih mudah memaafkan. Ketika kita bersyukur atas semua kebaikan yang Allah berikan, kita tidak lagi ingin menyimpan dendam atau kemarahan. Sebab kita sadar bahwa memaafkan adalah jalan menuju ketenangan. Dan syukur membuat kita melihat bahwa apapun yang menyakitkan pernah terjadi, itu tidak mengurangi limpahan nikmat yang Allah berikan. Dengan syukur kita belajar bahwa hati yang memaafkan adalah hati yang merdeka. Ketika kita berjalan dengan syukur, hidup terasa seperti perjalanan yang lebih ringan. Ada masalah, tetapi kita tidak lagi larut di dalamnya. Ada kegagalan, tetapi kita tidak lagi menyalahkan diri sendiri. Ada kejadian yang tidak kita mengerti, tetapi kita tetap tenang karena kita percaya pada perencanaan Allah. Syukur membuat hidup tidak lagi penuh beban. Kita tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu kepada manusia, tetapi hanya untuk mendekat kepada Allah. Pada akhirnya, syukur adalah bukti bahwa hati kita hidup. Hati yang mati tidak mengenal syukur, tetapi hati yang hidup selalu menemukan alasan untuk berterima kasih. Bahkan, ketika dunia terlihat tidak bersahabat, syukur adalah tanda bahwa kita masih punya harapan, bahwa kita masih percaya pada kebaikan Allah, dan bahwa kita masih yakin pada janjinya. Tidak ada yang lebih indah daripada hati yang terus berjuang untuk tetap bersyukur. Dan pada hari, ketika kita mampu mensyukuri ujian yang membuat kita menangis, disitulah kita menemukan ketenangan yang sejati. Ketika kita bisa berkata dalam hati, "Ya Allah, jika ini yang terbaik menurut-Mu, aku menerimanya." Maka seluruh beban runtuh. Sebab ketenangan tidak datang dari hilangnya ujian, tetapi dari kedekatan kita dengan Allah. Dan syukur adalah jalan tercepat menuju kedekatan itu. Maka, peganglah syukur dalam setiap langkah. Jangan lepaskan ia dari lisan, dari hati, dan dari cara berpikir kita. Jadikan syukur sebagai jubah yang kita kenakan setiap hari. Sebab semakin kita bersyukur, semakin luas pintu ketenangan yang Allah bukakan. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena hati kita menjadi lebih kuat. Syukur membuat kita mampu menghadapi apapun dengan lapang, dengan sabar, dan dengan penuh keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita. Dan pada akhirnya, ketenangan bukan datang dari hilangnya ujian, tetapi dari hati yang mampu melihat kasih sayang Allah di balik setiap kejadian. Teruslah bersyukur, teruslah mendekat, teruslah percaya bahwa setiap langkahmu selalu dalam pengawasannya. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentarmu, dan subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan iman ini. Semoga Allah menjaga hatimu, menenangkan jiwamu, dan menguatkan langkahmu hingga akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.